Hai, bertemu kembali di pembacaan kita untuk hari yang ke-132. Oke. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertak dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Engkau, membaca firman Engkau dalam buku Accounts series ini Tuhan. Ampunkan dosa kesalahan kami Tuhan, biarlah kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mempelajari firman Engkau hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mendengar menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Jawab kita baca. Hari ini di dalam hari yang ke-131 yaitu kita akan baca di dalam Matius Matius 13 ayat 1 hingga 52. Oke. So 13 ayat 1, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ayat 2, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya adalah seorang penabur. Kalau penabur keluar untuk menabur, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. 10, maka datanglah murid-muridnya itu bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada kami dalam perumpamaan? 11, jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. 12, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberikan sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Ayat 15, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. 17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar sahaja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan himpit firman itu sehingga tidak berbuah. 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya.
25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. 27. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? 28. Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? 29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sesudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hai kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikannya kepada mereka. 35. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. 37. Ia menjawab, katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. 38. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. 39. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka ayat 40, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dan dalam api, demikian juga pada akhir zaman. 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. 43. Pada waktu itu orang-orang benar bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendak ia mendengar. 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. 47. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang ditubuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah punah, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. 49. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang-orang jahat dan orang benar. 50. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. 51. Mengertilah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbandaraannya. Sampai di sini saja pembacaan kita hari ini. Oke. Dalam Matius 13 ayat 1 hingga 52, perumpamaan tentang yang baik dan yang jahat. Oke, so yang paling saya ingat, siapa yang bertelinga ia yang mendengar. So mari kita betul-betul bertekun, betul-betul bergiat dalam melayani Tuhan.
mari kita akhiri kita punya pembacaan hari ini dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah berserta dengan kami dalam pembacaan ini. Biarlah kami senantiasa mengingat teguran-Mu ini, agar kami senantiasa berbuat baik, menjauhkan kejahatan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengarkan doa ini, ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.